Halo teman-teman semuanya, di video kali ini adalah vlog terakhir saya yang membahas tentang bisnis rokok ya teman-teman. Jadi mohon ditonton sampai habis videonya, jangan di-skip-skip supaya kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Ingat sekali lagi ini adalah vlog terakhir saya yang membahas tentang bisnis rokok teman-teman. Jadi di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin sharing semua ilmu-ilmu dagingnya dalam dunia rokok teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman. Saya sering mendapat DM dari teman-teman subscriber dan beberapa teman-teman juga yang menulis di kolom komentar saya, Mas, saya ingin bisnis rokok yang pasti laku. Itu rokok apa ya Mas? Jadi begini teman-teman, sebenarnya dalam dunia distribusi, dalam hal ini itu gini, tidak ada produk yang paling laku dan tidak ada produk yang nggak laku teman-teman ya. Jika kalian menjual sebuah produk dan produknya itu nggak laku, itu yang salah bukan produknya sebenarnya. Tapi yang salah adalah apa? Marketnya, kalau enggak marketingnya teman-teman. Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya nih, kalian misalnya menawarkan rumah, kalian ingin menjual rumah, kalian menawarkannya sama anak SD, itu nggak akan mungkin terjadi closing ya nggak? Begitu juga kalian menjual mainan anak, kalian menawarkan sama saya, yaitu nggak bakalan closing. Saya buat apaan ya teman-teman ya? Nah jadi begini, di sini saya akan sharing rokok yang pasti laku teman-teman. Pasti laku. Jadi begini, sebagai seorang freelance, kita itu harus bisa dan jeli melihat yang namanya itu pangsa pasar teman-teman. Kita harus bisa membaca pasar. Jadi gini, saya akan cerita dulu dari akarnya ya teman-teman. Dari akarnya. Dari bulan Februari 2020 kemarin, itu harganya itu setiap bulan itu naik teman-teman. Bahkan ada beberapa brand rokok yang setiap minggu itu naik teman-teman. Sebagai seorang freelance rokok dan sebagai seorang perokok juga, saya sangat-sangat merasa terpontang-panting teman-teman. Sebagai seorang perokok saya, wah ini biasanya 18.000, sekarang sudah jadi 30.000 rokoknya harganya. Sebagai sales rokok saya juga sering mendapatkan komplain, Mas ini baru kemarin naik, udah naik lagi gimana Mas? Saya disuruh jual berapa Mas? Seperti itu teman-teman. Nah tapi gini, dalam segala sisi itu ada yang namanya sisi positif dan sisi negatif. Begitu juga dengan kenaikan harga rokok ini teman-teman. Kita ngomongin sisi negatifnya dulu teman-teman. Setidaknya ada dua hal dampak negatif dari kenaikan harga rokok. Yang pertama adalah beredarnya rokok non cukai. Yang kedua adalah maraknya perdagangan rokok dengan cukai palsu. Oke? Untuk dua hal ini saya nggak mau ngomong panjang lebar karena ini pembahasan yang sensitif ya teman-teman. Kalian silakan bisa cari di referensi lain yang membahas tentang rokok non cukai sama rokok cukai palsu. Saya nggak mau ikut-ikutan teman-teman. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Tapi gini, sebagai seorang perokok, jika rokok kita itu harganya naik, kita biasanya misalnya ngerokok harganya misalnya 18.000 terus menjadi 30.000. Nah, sebagai seseorang yang berpikir ya teman-teman, otomatis kita akan menurunkan level rokok kita ya kan, kita akan mencari alternatif lain. Nah, ini dampak positifnya teman-teman. Jadi di video ini saya juga akan lebih menekankan ke dampak positifnya. Karena kalau misalnya kita menilai sesuatu itu dari sisi negatifnya, itu tidak akan ada habisnya. Sisi positifnya apa Mas? Sisi positifnya itu adalah naiknya penjualan rokok dengan cukai R2 teman-teman. Maksudnya gini, untuk rokok cukai R1 atau R2 itu kalau definisi saya teman-teman, R1 itu rokok yang udah branded, yang udah punya nama besar seperti Jarum Super, Gudang Garam Filter, Wismilak, Sampurna Mail dan sejenisnya. Untuk cukai R2 ya seperti rokok-rokok yang ada di toko online saya teman-teman, yang ada di toko online saya yang sering saya tunjukkan di video-video saya. Itu rokok dengan cukai R2. Jadi rokok sekarang itu perokok itu nggak peduli sama rasa. Ya untuk orang-orang yang gajinya itu gede, rokok mau harganya berapapun dia nggak masalah. Tapi untuk orang yang gajinya hanya UMR ya teman-teman, itu dia pasti akan mencari alternatif lain. Ya adalah yang penting ngebul. Yang penting ngebul. Bentar teman-teman. Nah ini saya tunjukkan juga nih teman-teman. Untuk rokoknya nanti seperti apa ya teman-teman. Oke, jadi nanti di akhir video kalau misalnya kalian ingin melihat rokok yang sering saya bawa, dan itu pasti laku teman-teman ya. Dan itu pasti laku jika dijual secara kanvas. Dan gini teman-teman, saya ingin kasih tahu kalian ilmu dalam dunia freelance
bukan hanya untuk produk rokok, tapi semua produk itu kunci keberhasilan itu ada 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah distribusi atau pemerataan produk, yang kedua itu adalah branding atau pemasangan MMT. Misalnya MMT itu apa sih? MMT itu materi promosi, misalnya seperti plecin, stiker, spanduk ya teman-teman, itu namanya MMT. Terus yang ketiga adalah sampling, jadi distribusi yang rapat atau pemerataan produk, terus berikutnya sampling atau tester, terus berikutnya adalah branding. Itu adalah 3 kunci ya teman-teman, 3 kunci dalam distribusi apapun seperti itu teman-teman. Kalian mau bertanya sama distributor yang udah branded sekalipun, jawabannya pasti itu teman-teman. Distribusi mas, pemerataan mas, pemerataan, terus kalian branding, terus sampling, cuma itu teman-teman. Nah seperti itu. Nah begini, jika kalian belum menonton video-video saya yang dulu yang membahas tentang rokok, kalian nanti baca deskripsi video ini ya teman-teman. Saya lampirkan playlist video yang judulnya Peluang Usaha Freelance Rokok. Di situ saya sudah share semuanya, dari untung mana sih jualan rokok kretek sama rokok filter, ya kan? Enakan jadi grosir atau jadi distributor rokok ya? Gimana cara menjadi grosir? Itu saya sudah share semuanya teman-teman. Jadi kalian tinggal nonton aja ya teman-teman. Saya sudah taruh linknya di deskripsi video ini. Dan bagi kalian nih yang mau membeli rokok dari saya ataupun kopi ya teman-teman, tapi khususnya produk rokok, kalian bisa kunjungi toko online saya di Shopee, dan itu sudah saya kasih harga terendah. Belak-belakan aja nih teman-teman ya, belak-belakan aja. Dari 1 bungkus saya cuma ngambil untung 100 rupiah teman-teman. 1 bungkus saya ambil 100 rupiah. Jadi kalau misalnya 1 slop saya cuma ngambil untung 1000. Dan sebenarnya ya teman-teman, jika ada orang membeli 1 slop, sebenarnya saya rugi. Walaupun saya untung 1000, saya rugi teman-teman. Rugi di packing, ya kan? Rugi di packing, rugi saya nganter ke ekspedisi, ke JNT, ke JNE, kan memakai bensin juga, ya kan? Tapi nggak apa teman-teman. Karena ya karena memang banyak yang request, Mas cobalah tak beli rokok sama jenengan. Saya mau nyoba belajar dengan pas rokok. Ya udah, nggak apa-apa. Demi kalian teman-teman, demi kalian ya. Jadi bagi kalian nih yang belum subscribe, di subscribe dulu channel YouTube saya, loncengnya diaktifkan ya teman-teman. Dan jika kalian merasa video saya itu bermanfaat, silahkan kalian like dan share video ini ke sosial media yang kalian miliki ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu sih videonya teman-teman. Untuk produknya seperti apa? Ini seperti ini teman-teman. Ini adalah produk filter yang saya bawa teman-teman. Ini filter dengan harga yang terbilang murah ya teman-teman, jika dibandingkan dengan produk dari kompetitor rokok yang lainnya teman-teman. Nah untuk cukai R2 atau dalam artian itu rokok-rokok yang memang masih belum terkenal ya teman-teman, itu peluang kita mendapatkan keuntungan itu lebih banyak teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau nganvas atau freelance, produknya itu produk-produk yang sudah punya nama seperti Jarum Super, Filter, Sampurna Mile, dan rokok-rokok yang sudah terkenal, itu memang agak susah teman-teman. Kenapa? Ya karena distribusi mereka sudah rapat, di grosir rokok-rokok tersebut udah ada semua teman-teman. Jadi peluang kita itu kecil. Yaitu memang sebenarnya produknya itu laku, tapi peluang kita itu kecil. Pertama kita harus bersaing sama sales resminya. Yang kedua kita harus bersaing dengan sesama pelaku usaha kanvas tersebut teman-teman. Nah kalau untuk cukai R2 atau rokok-rokok yang masih terbilang baru ya teman-teman, itu kita itu masih bisa mempunyai market yang lebih luas teman-teman. Nih ada rokok Jitubol teman-teman. Ini rasanya enak teman-teman. Nah untuk 1 slopnya ini itu isinya rata-rata untuk rokok itu 10 bungkus teman-teman. 1 slop itu 10 bungkus. Tapi yang tadi yang Gama yang kretek ya teman-teman, itu 1 slopnya isinya 20 bungkus. Itu rokok kretek di rank harga yang paling murah. Kalian juga bisa nanti ya teman-teman cek toko online saya yang ada di deskripsi. Jika kalian ingin membeli produk rokok ini teman-teman, silahkan dicek. Dan itu adalah harga termurah teman-teman. Saya cuma mengambil keuntungan 100 rupiah per bungkusnya teman-teman. 100 rupiah. Nih bentuk rokoknya seperti ini ya teman-teman. Ini isinya 20 bungkus.
Nah, jadi bagi kalian nih yang di kotanya belum ada rokok ini kesempatan kalian juga teman-teman. Jadi kalian bisa setting harga sendiri. Kalau misalnya kalian tanya sama saya HET-nya berapa, itu terserah kalian. Dengan catatan ya teman-teman, rokok ini belum ada di kota kalian. Jadi jika kalian melakukan sebuah order produk dari kota lain, bukan hanya rokok ya teman-teman, tapi semua produk, jika produk itu belum ada di kota kalian, kalian itu bisa mengcover grosir, mengcover retail, mengcover market-market yang lain. Dan kalian juga bisa menentukan keuntungan kalian sendiri. Jadi mau dijual berapapun itu terserah kalian teman-teman. Oke? Ya udah kalian bisa cek ya teman-teman. Dan enaknya kalau nganvas rokok itu kita bisa masukkan ke tas. Kita nggak perlu membawa kerombong ya teman-teman. Nah tapi gini, jika kalian itu pemain besar, ya saran saya bawa seperti ini teman-teman. Ini saya membawa beberapa item rokok. Nah nanti saya kasih tunjuk ke grosir itu sampelnya seperti ini teman-teman. Untuk pembeliannya saya kirim di pagi harinya menggunakan ya pakai mobil teman-teman. Nanti bisa dikirim. Soalnya kalau misalnya grosir itu order 1 karton 2 karton kan nggak mungkin kalau misalnya dikirim menggunakan motor teman-teman. Oke, sekali lagi saya ingatkan yang ingin membeli produk rokok ini teman-teman, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, mau beli banyak bisa, mau jadi trader bisa. Hubungi admin saya ya teman-teman, tim saya yang ada di deskripsi. Itu nomor WhatsApp sama nama Instagramnya juga sudah saya lampirkan. Jadi informasi ini udah bener-bener detail ya teman-teman. Nah ini enaknya seperti ini. Kalau misalnya kita nganvas pakai kerombong, itu memang waktu kita istirahat itu kadang suka was-was ya enggak. Kita mau misalnya mau sholat di masjid itu was-was. Tapi kalau misalnya pakai tas, kita tinggal kunci teman-teman. Udah beres, pasti aman. Nah ini nanti saya hanya membawa produk-produk ini teman-teman. Mas kok nggak bawa produk kopi? Saya bawa kopi teman-teman. Bawa beberapa produk juga. Tapi ya di video ini khusus ingin ngomongin rokok aja teman-teman. Dan ini vlog terakhir saya yang membahas tentang rokok ya teman-teman. Karena sangat rawan untuk membahas rokok sebenarnya. Karena beberapa video saya itu terkena dolar kuning karena saya membahas rokok. Oke, see you next time. Ditunggu orderannya guys.